Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di IG maupun di TikTok berkaitan dengan mungkin kita akan membahas suatu fenomena yang sangat meresahkan sebenarnya. Karena apa? Karena ini ada suatu perilaku seorang anak kepada orang tua yang tidak pantas. Nah, kita akan ngebahas hal tersebut. Semoga dari hasil perbincangan kita ini teman-teman dapat memetikkan manfaatnya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Jadi saya tadi dapat share TikTok ya dari Pak Doni, IG ya. Itu kalau misalnya zaman dulu ada malin kundang, ini lebih parah lagi, Pak. Malin kundang masih mending ya, pura-pura nggak kenal sama ibunya gitu. Tapi ini bapaknya sendiri, tapi ini keterangan di videonya ya. Jadi itu bapaknya diseret keluar ke pinggir jalan, ke teras rumah orang, ke depan rumah orang. Itu ditelantarin aja begitu. Sampai-sampai yang punya rumah, ya kan itu udah rumah orang tuh. Kasian nih siapa, terus sampai diselimutin. Jadi orang ini kan bapak-bapak yang udah nggak berdaya gitu ya, kayak stroke atau mungkin juga udah nggak bisa bergerak. Dia tiduran aja kan di situ, sampai diselimutin, dikasih makan sama pemilik rumah yang dititipkan atau dibuang bapaknya itu oleh orang yang tidak tahu siapa gitu. Nah itu kelihatan dari CCTV gitu. Nah maksud saya ini anak bener-bener ngebuang bapaknya kayak ngebuang kucing aja gitu, Pak. Gitu. Padahal ya sebetulnya orang tua dititipkan di panti asuhan panti jompo. Maaf, panti asuhan buat anak kecil, maaf. Menitipkan orang tua di panti jompo aja saya rasa udah kok kasihan banget ya. Orang tua dititipkan di panti jompo berarti anaknya nggak ada yang mau ngurusin. Nah, lah ini di pinggir jalan dibuang, Pak. Kayak ngebuang kucing gitu, Pak. Astagfirullah, ini benar-benar malin kundang aja kalah durhakanya, Pak. Kalah biadabnya gitu. Kalah, Pak. Ya, jadi ini banyak faktor sih, Pak ya. Saya sih kurang tahu apa yang melatar belakangi si anak ini kok sampai tega membuang bapaknya. Karena bapaknya ini mungkin sangat menyusahkan dia kali ya. Karena orang kalau kena stroke kan sampai dibilang kayak nggak bisa apa-apa, Pak. Jadi useless gitu. Mungkin si anaknya udah capek ngurusin bapaknya, akhirnya naruh bapaknya tuh di luar. Pinggir jalan. Nah ini sebenarnya jadi warning. Ada yang salah kayaknya, Pak, di negeri ini ya. Kok kita ini sampai teganya seorang anak membuang orang tuanya. Apakah kita dari kecil itu nggak pernah diajarkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Ya, saya juga bingung, Pak, apa yang menyebabkan kejadian ini bisa terjadi gitu ya. Karena kalau sampai anak tega sama orang tuanya, biasanya sih, Pak, cara kita yang mendidik anak ini yang perlu diperhatikan. Karena nggak mungkin ada akibat, nggak ada sebab. Kita harus telusuri dulu. Makanya saya nggak berani menjudge anak ini. Kok sampai tega? Ya siapa tahu si bapaknya punya peran tertentu di masa lalu ya, yang membuat anak ini jadinya dendam. Ya, itu ada kemungkinan itu ya? Ada kemungkinan. Nah, tetapi kan kita nggak tahu nih apa yang melatar belakangi. Yang kita tahu ya kita dipertontonkan sesuatu tindakan yang nggak semestinya yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ya saya sempat pernah membaca suatu artikel juga, Pak, ini malah di luar negeri ya, di Singapura. Karena di Singapura ini kan biaya hidup tuh sangat tinggi, Pak ya. Apalagi kalau kita punya tanggungan yang di luar anak istri kita, Pak. Misalnya kita punya tanggungan orang tua yang dia karena sudah lansia harus tinggal bersama anaknya. Karena mungkin anaknya juga sibuk. Bukan sibuk, Pak. Dia mencari uang juga mungkin nggak gampang kali ya. Dan dia harus menanggung banyak orang di rumahnya. Akhirnya juga sama, Pak. Si orang tuanya ditelantarkan.
tinggal di pinggir jalan. Ya setidaknya dititipkan ke panti jompo yang Ya mungkin dia nggak punya uang kali. Oh, jadi nggak ada yang dibiayai negara ya. Nah, terus pas hal ini kejadian, untungnya kalau pemerintah Singapura, Pak, langsung turun tangan. Mereka, kalau nggak salah ya, langsung bikin undang-undang. Nggak boleh misalnya orang tua itu ditelantarkan. Kalau sampai ditelantarkan ada konsekuensinya. Ya, tapi mungkin bukan itu saja, Pak, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya kalau misalnya sampai mereka ada tanggungan lebih gitu ya di rumah mereka, misalnya harus mengurus orang tuanya, pemerintah memberikan uang atau subsidi yang bentuknya apapun gitu kepada mereka. Jadi untuk mencegah masyarakatnya membuang orang tuanya pas orang tuanya itu lansia. Nah, tapi kan kalau pemerintah kita kadang, ya saya nggak tahu gitu Pak, apakah mereka melihat fenomena seperti ini langsung bertindak, ya malah menaikkan pajak jadi 12%. Mana peduli gitu. Emang itu orang tua saya gitu pasti. Iya. Orang Indonesia tuh udah ketebak gitu cara mikir Mas. Ya bayangkan aja kalau jalanan berlubang aja, ya nggak langsung diperbaiki sampai ada korban dulu, baru diperbaiki. Ini kan sudah terlihat Pak dari pola pemerintah kita gitu, bagaimana mereka menangani rakyatnya. Nah, jadi kalau buat saya sih ya jangan berharaplah kepada pemerintah Pak. Ya, kita harus punya kendali penuh gitu atas kehidupan kita, terutama kalau kita punya orang tua. Ya, kita sekarang bicara di awal kalau kita menjadi seorang anak, Pak. Ya, seorang anak kan memang diperintahkan di dalam agama tuh harus berbakti kepada orang tuanya, Pak. Apapun jenis orang tuanya. Meskipun kita dulu diperlakukan secara nggak semestinya oleh orang tua kita. Di agama kan kita nggak boleh, Pak, istilahnya menzolimi orang tua sendiri. Ya meskipun orang tua kita dulu kita rasa menzolimi diri kita. Bukan orang tua yang baik lah misalnya gitu. Iya, kita dendam gitu. Nah di agama nggak boleh Pak, kita punya dendam sama orang tua. Berkata aja nggak boleh. Luar biasa sih emang. Apalagi naro bapak kita karena penyakit stroke-nya, kita buang keluar rumah. Nah, di sini memang ujian bagi seorang anak, Pak, kalau kita punya orang tua yang zolim. Ya, kita mungkin merasa orang tua kita kejam, atau orang tua kita tuh kasar kepada kita dari kecil. Apalagi kalau orang tua kita tuh main fisik, misalnya. Jadi, anak pas sudah besar, merasa ngapain gue perlu perhatiin orang tua. Ya. Pokoknya hidup gue, hidup lo. Gue nggak peduli. Nah, pola pikir seperti ini di agama Islam nggak diperbolehkan, Pak. Sedendam-dendamnya kita sama orang tua, ya sudah, itu masa lalu. Ya, tugas kamu ya harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya memang ngomong kayak begini gampang. Prakteknya itu sangat sulit, Pak. Apalagi kalau kita yang mengalami gitu, pernah dizolimi oleh kedua orang tua kita. Ya, di sini ya memang kita harus berbesar hati, Pak. Kita belajar untuk membuka hati kita. Ridho, ya. Ikhlas gitu ya. Ya memang kadang membuka hati kita itu harus kita paksa, Pak. Karena kalau kita tidak paksa, sulit, Pak, untuk menjadi ridho, Pak. Kalau diucapkan gampang, ya, ridho Roma gitu kan. Tapi kalau untuk dipraktekkan, agar kita tuh bisa ridho, itu nggak gampang, Pak. Pasti manusia itu butuh waktu, Pak. Nah, tetapi nggak masalah, yang penting kita sadar, seburuk-buruknya orang tua kita, ya orang tua kita sendiri. Ya siapa tahu dengan cara kita mengabdi kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita zolim di masa lalu, akhirnya anak kita
melihat bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita saat ini.